21 adalah sah menurut hukum. Menyatakan tindakan para tergugat yang seolah-olah mengatasnamakan pengurus Yayasan Setia Hati Teratai tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Menimbang bahwa berdasarkan bukti T156-5 berupa risalah penyerahan memori kasasi dan bukti T156-6 berupa surat tanda terima kontra memori kasasi menunjukkan bahwa perkara tersebut hingga saat ini masih dalam proses upaya hukum, yaitu upaya hukum kasasi. Menimbang bahwa berdasar kepertimbangan di atas, majelis hakim menilai bahwa pokok permasalahan dalam perkara akuo adalah sama dengan pokok permasalahan dalam bukti-bukti T156-3 yang saat ini ada gugatan yang pokok perkaranya sama dengan perkara akuo yang sedang diperiksa oleh pengadilan tingkat kasasi dalam kurung Mahkamah Agung yang hingga saat ini belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap gugatan dimaksud. Menimbang bahwa majelis hakim memandang perkara atau sengketa yang digugat oleh penggugat konvensi sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan dalam kurung litis pendendi, yang mana menurut kamus hukum arti dari litis pendenti adalah adanya perkara yang sama yang sedang diperiksa pengadilan. Menimbang bahwa untuk menghindari adanya putusan yang tumpang tindih antara yang satu dengan yang lain, maka majelis memandang bahwa terhadap perkara akuo, oleh karena pokok permasalahan sama dengan perkara yang masih diperiksa oleh pengadilan, vide bukti T156-3 dan hingga saat ini, saat putusan ini diucapkan, belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara dimaksud, bukti T156-3. Maka terhadap perkara akuo belum saatnya untuk diajukan kembali ke pengadilan, sehingga para pihak harus menunggu hingga ada putusan perkara dalam kurung bukti T156-3 berkekuatan hukum tetap. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan para penggugat konvensi garing tergugat rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima nit on van Clifford-Clark. Menimbang bahwa oleh karena gugatan para penggugat konvensi garing para tergugat rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan petitum para penggugat konvensi garing para tergugat rekonvensi dan bukti-bukti baik surat maupun saksi untuk selebihnya. Dalam rekonvensi, menimbang bahwa tergugat konvensi 156 garing penggugat rekonvensi dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi, maka untuk selanjutnya tergugat konvensi 156 disebut juga sebagai penggugat rekonvensi 156 dan para penggugat konvensi disebut juga sebagai para tergugat rekonvensi. Menimbang bahwa oleh karena dalam pokok perkara gugatan konvensi para penggugat konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima nit on van Clifford-Clark, maka gugatan penggugat rekonvensi 156 harus pula dinyatakan tidak dapat diterima nit on van Clifford-Clark dalam konvensi dan rekonvensi. Menimbang bahwa oleh karena gugatan konvensi yang diajukan para penggugat konvensi garing para tergugat rekonvensi tidak dapat diterima, maka penggugat konvensi garing tergugat rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng. Memperhatikan pasal 182 ayat 1 HIR, pasal 184 HIR, pasal 1365 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili dalam konvensi, dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat konvensi 156 garing penggugat rekonvensi 156 dan eksepsi tergugat konvensi 234 seluruhnya. Dalam pokok perkara menyatakan gugatan para penggugat konvensi garing para tergugat rekonvensi tidak dapat diterima dalam kurung nit on van Clifford-Clark. Dalam rekonvensi menyatakan gugatan penggugat rekonvensi 156 garing tergugat konvensi 156 tidak dapat diterima dalam kurung nit on van Clifford-Clark. Dalam konvensi dan rekonvensi menghukum para penggugat konvensi garing para tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah
Rp2.465.500. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 oleh kami Hastuti SHMH sebagai Hakim Ketua, Wuryanti SHMH dan Murdian Ekawati SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun tanggal 9 April 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, dibantu Sukoyo SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, dihadiri oleh kuasa penggugat konvensi, para tergugat rekonvensi, kuasa tergugat 1, Konvensi 2, 3, 4, kuasa tergugat konvensi 156 garing para penggugat rekonvensi tanpa dihadiri turut tergugat. Demikian terhadap putusan ini masing-masing pihak baik tergugat maupun penggugat mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum dalam jangka 14 hari setelah putusan ini diucapkan. Bagi pihak yang tidak hadir akan diberitahukan melalui relas panggilan. Demikian perkara nomor 34 garing PDTG 2019 garing PN-MAT telah selesai diperiksa di Pengadilan Negeri Madiun. Demikian sidang selesai dan ditutup.